Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Saya berharap kita semua dalam keadaan sukacita dan sehat karena Tuhan senantiasa bersama dengan kita, amin. Berapa orang dari antara kita yang percaya bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang? Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu, haleluya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang kita boleh meninggikan nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu dulu kita angkat pujian ini. Sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari Bapak Ibu lebih semangat lagi, karena kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Katakan sama-sama, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Haleluya. Dadanya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari lambaikan tangannya, katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Mari bangkit gereja Tuhan. Gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari tepuk tangan di atas kepala, katakan haleluya. Yes, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Mari bangkit gereja Tuhan. Bangkitlah gerejanya. Amin, dalam nama Yesus. Lebih dari sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Mari bangkit gereja Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bahwa kita adalah orang-orang lebih daripada pemenang. Amin. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tidak ada yang seperti Engkau dalam hidup kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih Bapa, Kau sanggup menjawab setiap doa-doa kami. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Mari katakan, aku percaya. Amin. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini bersama-sama. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Amin Yesus. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Amin. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang Ya Yesus. seperti Engkau, Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Yes, amin. Mari kita angkat tangan kita. Kita katakan, aku percaya padamu Tuhan. Amin. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, oh Yesus, kami percaya padamu. Yes, haleluya, Kau ajaib Tuhan, memulihkanku. Aku percaya padamu Yesus. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Biarkan musik yang mengangkat pujian ini. Mari Bapak Ibu, kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita lihat betapa besarnya kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia yang sanggup menjawab setiap doa-doa kita. Apapun keberadaan kita saat ini, apakah kita benar-benar percaya bahwa Tuhan turun tangan untuk memberkati setiap kehidupan kita, untuk menjawab setiap doa-doa kita? Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Biarkan ini yang menjadi doa kita saat ini. Kita tetap percaya, sekalipun kita belum melihat, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan turun tangan untuk menjawab setiap doa-doa kita. Oh ya Rabbataka ya Rabbashika Rabbabarabbarabbar. Jesus. Mari Tuhan, Engkau yang selidiki hati kami. Apakah kami benar-benar percaya
akan janji-janji-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami ya Tuhan saat ini boleh percaya, tetap percaya kepada-Mu Yesus. Haleluya. Oh ya Allah, ya Allah, Yesus Tuhan, kami percaya janji-Mu Yesus. Kami percaya akan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita buka hati kita. Biarkan Roh Kudus yang melawat kehidupan kita. Biar Dia boleh menenggelamkan kehidupan kita. Mari katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Aku percaya padamu Yesus. percaya padamu ya Tuhan. Engkau turun tangan memberkati kehidupan kami. Engkau turun tangan memulihkan kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami berdoa buat hamba-Mu, biarlah kiranya pengurapan-Mu yang terus mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga setiap pesan-pesan yang disampaikan itu boleh membangun setiap kami, untuk kami boleh bangkit di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, untuk kami boleh kuat di dalam Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Allah Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan. Dan setiap pesan yang disampaikan itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami mematahkan setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mengganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh fokus untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Ini doa kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Salam saudara yang
dikasihi Tuhan, senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang luar biasa dan hebat-hebat di saluran khotbah pendeta ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah kiranya kasih dan sukacita yang daripada Yesus itu senantiasa mengalir memenuhi kehidupan kita dimanapun kita berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini dari 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 18. Firman Tuhan ayat 9, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ayat 10, dan dengan hati yang pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. 11, kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ayat 12, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. 13, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Ayat 14, lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. 15, tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ayat 16, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. 17, jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. 18, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, lalu ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada renungan kita saat ini kita belajar dari kehidupan Hana, di mana di Efraim ada seorang laki-laki yang bernama Elkana, dan dia memiliki 2 istri. Lalu istri yang pertama, Hana, tidak memiliki anak, saudara. Keluarga ini adalah keluarga yang senantiasa datang sujud menyembah Allah. Hana sangat rindu mempunyai anak, namun tidak bisa karena Hana mandul. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Hana? Kemudian langkah-langkah apa yang dilakukan agar mengalami perkara yang dahsyat? Kemudian yang terakhir, bagaimana agar doa kita dijawab oleh Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu Hana mandul dan tidak memiliki anak. Namun Hana tidak menyerah, saudara. Hana berdoa kepada Tuhan dengan hati yang hancur sambil menangis terseduh-seduh. Kita tadi sudah baca di ayat 10. Hana memohon kepada Tuhan agar Tuhan memperhatikan, mengingat dan tidak melupakan Hana. Yesaya 43 ayat 26 berkata, ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengabulkan doa Hana. Hana memiliki anak yang bernama Samuel. Lalu Samuel dipersembahkan Hana kepada Tuhan sesuai dengan nazar Hana. Hal yang sama terjadi kepada kita, saudara. Apa yang saat ini kita minta? Mari bernazar kepada Tuhan, sehingga ketika kita bernazar kepada Tuhan, Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Dan Tuhan katakan di Yesaya tadi, ingatkanlah aku. Saudara, Tuhan ingin kita mengingatkan segala permohonan kita kepada Tuhan. Amin. Kemudian langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengalami perkara yang dahsyat? Yang pertama, jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa meskipun kelihatannya pintu tertutup, saudara. Di ayat 2 dan 5 di 1 Samuel 1. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa sekalipun saat ini doa kita belum dijawab Tuhan.
Kemudian kita mau berkorban dan melakukannya. Ada harga yang harus dibayar, saudara. Kemudian jangan pernah menyerah. Meskipun kerinduan kita belum terpenuhi, tetaplah berdoa. Amin. Kemudian bagaimana agar doa kita dijawab oleh Tuhan? Yang pertama, kita rajin dan berdoa secara spesifik. Dan permohonan kita itu harus jelas. Saudara, kita banyak daftar doa kita. Dan Tuhan mau kita berdoa secara spesifik apa yang kita minta. Di Matius 6 ayat 7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Tidak, saudara, tapi kita spesifik apa yang kita mau, apa yang kita minta saat ini, saudara. Jangan bertele-tele, nyatakan di dalam doa kita apa yang kita minta, apa yang kita tujukan kepada Tuhan. Amin. Kemudian tujuan dan motivasi kita harus benar, saudara. Yakobus 4 ayat 3 berkata, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi jangan salah. Oleh karena itu, saudara, biarlah tujuan dan motivasi kita itu harus benar. Amin. Kemudian tetap bertekun dalam doa meskipun doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah senantiasa, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini setiap kita belajar dari kehidupan Hana di tengah-tengah keadaan yang semakin sulit dan sukar ini, saudaraku. Sekalipun doa kita belum dijawab Tuhan, jangan pernah gelisah, jangan pernah kecewa, bahkan jangan pernah jauh daripada Tuhan. Akan tetapi biarlah setiap kita tetap intim dengan Tuhan. Jadilah setiap kita pemenang, karena mental pemenang tidak pernah menyerah meskipun belum terpenuhi. Amin. Setiap kita memiliki pergumulan dan mari kita tetap berdoa dan berkorban, maka akan menghasilkan ketekunan, integritas dan komitmen dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, bahkan dimanapun kita berada dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang menguatkan kami, mengingatkan kami Tuhan, untuk kami senantiasa berdoa kepadamu, untuk kami senantiasa meminta kepadamu, tidak bertele-tele Tuhan, tapi kami meminta yang lebih spesifik lagi kepadamu. Kami mau belajar dari kehidupan Hana yang senantiasa berseru kepadamu ya Tuhan. Bukankah firman-Mu berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab. Dan saat ini Tuhan, Engkau melihat setiap seruan umat-umat-Mu ya Bapa, memohon pertolongan yang daripada Tuhan. Dan biarlah kiranya belas kasihan-Mu tercurah atas seluruh kehidupan umat-umat-Mu, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini ya Tuhan. Biar berkat-berkat Tuhan, kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka alami, apapun yang mereka gumulkan. Kami percaya Tuhan yang menjawab setiap pergumulan mereka. Kalau Hana Tuhan jawab doanya, kami percaya Tuhan juga jawab setiap pergumulan umat-umat-Mu, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan buat umat-umat-Mu ya Bapak. Kami berdoa buat Ibu Lena Borusilayan, Tuhan memberkati kehidupannya. Roh Kudus terus memenuhi kehidupannya sampai dia mengalami kepenuhan yang daripada Tuhan. Dan kami percaya Roh-Mu
bekerja dalam kehidupannya ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, apa yang menjadi kerinduannya Tuhan yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibu ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat Ibu Lina Borusilain, biarlah Roh-Mu terus bekerja dalam kehidupannya, kepenuhan yang daripada Tuhan itu memenuhi roh, jiwa dan tubuhnya, sehingga apapun yang dia kerjakan boleh berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala sakit penyakitnya itu sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Kau memberkati apa yang dia gumulkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat keluarga Ibu Riana Borusialagan, Tuhan yang memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati suaminya, kesehatan yang sempurna menjadi milik suaminya, sehingga suaminya boleh beraktivitas kembali seperti mana biasanya ya Tuhan. Berkati anak-anaknya ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Daniel Panjaitan, biarlah kiranya Tuhan yang membuka jalan, sehingga apa yang dia gumulkan, apa yang dia minta, dia boleh terima di dalam nama Yesus. Dan Tuhan membuka setiap pintu-pintu pekerjaan, sehingga dia boleh bekerja demi masa depan yang indah bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Yemima juga Tuhan, berkati masa depannya, biar Tuhan yang menjawab setiap doa-doanya, dan Tuhan yang memberikan pekerjaan yang layak buat dia di dalam nama Yesus. Berkati Ike juga Tuhan, berkati studinya, Tuhan tolong campur tangan sehingga tidak ada hambatan apapun, dia boleh selesaikan semua studinya, khususnya di tesisnya ini Tuhan, selesai tepat pada waktunya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pergumulannya, berkati kerinduannya, masa depannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati keluarga Ibu Teringani Boru Tarigan, Tuhan yang memberkati anak, menantu, cucunya ya Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati kesehatannya, berkati setiap pergumulannya, Tuhan yang menjawab di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati Ibu Nasisi dan keluarga, Tuhan memberkati Ibu Kapiarsi dan keluarga, Tuhan memberkati Ibu Yanuariati dan keluarga. Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bapak Agustinus Wai, Tuhan memberkati kesehatannya sembuh di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati keluarganya, pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, Tuhan memberkati keluarga Ibu Deborah Wadu, Tuhan memberkati Ibu Wanti, Ibu Rosita, Bapak Haryanto, Ibu Jen, Ibu Mary di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Ibu Nana Katarina, Bapak Endi Joseph Kasimbolon, Bapak David Cham, Bapak Johan Simanjunta, Ibu Rumiana ya, Ibu Elvira, Ibu Rustinayati, Ibu Yeni, Ibu Marlina Damanik. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, apa yang mereka gumulkan, mereka boleh terima jawaban yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Meme, sakit penyakitnya mengganggu tubuhnya sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Pak Petrus, berkati Pak Sidaputar yang ada di Belgien, berkati Pak Ipan, berkati ya Tuhan Pak Toga Marbun ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Apa yang mereka gumulkan Tuhan menjawab seluruhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kakak ya Tuhan, kalau Tuhan sudah memanggil dia menjadi anak-Mu, Tuhan teguhkan rohnya menyala-nyala dalam mengikut Engkau. Setiap tantangan, hambatan, biarlah itu menjadi batu loncatan untuk dia semakin naik ya Tuhan bersama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati masa depannya ya Tuhan. Berkati Ibu Nikmat Lembanua, sakit penyakitnya mengganggu tubuhnya sembuh di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan jiwanya ya Bapa, dan biarlah apapun yang dia alami, kami percaya Tuhanlah yang menjadi jawaban dalam kehidupannya. Kami berdoa buat bapaknya, buat Bapak Toto Nafo Telambanua, kuasa darah anak domba Allah membebaskan roh, jiwa dan tubuhnya dari segala ikatan-ikatan apapun di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat Ibu Rosdiana Tambunan, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati Ibu Solpinawati, Ibu Apung, Ibu Serdiana, Ibu Magdalena Pangaribuan. Tuhan memberkati seluruh pergumulan mereka, Tuhan menjawab di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Neniho, berkati usaha pekerjaannya ya Tuhan, berkati apa yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Tri, berkati Pak Titus ya Tuhan, berkati Ibu Maria,
Pak Yuda Sasangka, Tuhan berkati, bebaskan mereka, dan apa yang mereka gumulkan Tuhan jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Pak Hedi Priadi, berkati Pak JP Mani, berkati Ibu Ati Ripera, berkati Pak Jo Gunawan, berkati Ibu Agustina, berkati Ibu Jan Sukawata, berkati Ibu Mariani Tambunan, berkati Ibu Maria Suarez, Ibu Roswita Helena, Ibu Lena, Bapak Seventy Nambunan, di dalam nama Yesus berkati. Dan kami juga berdoa buat Pak Yan Peter Simanjunta, Pak Agustian, biarlah bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan segala sakit penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Yohanes Liklikwatil, berkati Bapak Albin Putar-Putar, Bapak Gisler Rumban Batu, berkati ya Tuhan Ibu Esther Sulistiawati, berkati Bapak Yanto Siotang, berkati ya Tuhan Ibu Walau Patri Somba di dalam nama Yesus. Bapak Stephen Adi Wisesa juga Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati Ibu Mary Panggabean, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan segala sakit penyakitnya di dalam nama Yesus. Berkati Pak Ari Manuel Tarigan, Tuhan berkati kehidupannya, berkati usahanya, berkati apa yang dia lakukan Tuhan, memberkati. Berkati anak-anaknya ya Tuhan, jadikan anak-anaknya anak-anak yang berhasil, anak-anak yang takut akan Tuhan. Segala apapun yang mereka rindukan semuanya Tuhan jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bu Asmin Siombing, biarlah kesembuhan menjadi miliknya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Dina Deborah ya Tuhan, berkati pergumulannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Natalia, biarlah Tuhan yang memberkati suaminya, Tuhan yang memberkati anak, cucu, menantunya ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga ya Tuhan Ibu Joyce, berkati Bapak Yanto Siontang, Ibu Ratna Anjani, Ibu Kuni Antonia, Ibu Nopi Kusumaningrum, Ibu Utami Laras, Ibu Artaria Sialagan, Bapak Sugeng Cahya, Bapak Renol, Bapak Didir Prasetyo, Bapak Aan Kustiawan, Bapak Iskandar Tirta Kurniawan, Bapak Thomas Henry, Ibu Hermilia Sriwayuni, Bapak Sapindoi Banawas, Bapak Joko Jati, Pak No PPM, Pak Elo, semuanya Tuhan berkati mereka, usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka gumulkan Tuhan yang menjawab di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Rini Ernawati, berkati pekerjaannya, berkati pasangan hidupnya, berkati kesehatannya, berkati masa depannya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Ernie ya Tuhan yang ada di Pulau Bintan, berkati pekerjaannya, berkati masa depannya, berkati apa yang dia gumulkan Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga ya Tuhan Ibu Perwati Ningsi ya Tuhan, berkati ya Bapak, berkati seluruhnya mereka yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Tuhan memberkati kehidupan mereka, usaha pekerjaan, pergumulan mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah mereka yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang terikat dibebaskan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Usaha pekerjaan, pelayanan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Tidak ada yang gagal Tuhan, tapi semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami, Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan menjadikan bangsa kami menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Berkati kota kami, berkati seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan. Berkati pemerintahan bangsa kami, berkati pemerintahan kota kami mulai tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Berikan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin bangsa dan kota kami ini Tuhan ke jalan-Mu yang benar ya Bapa, di dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja-Mu, berkati seluruh hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Kasih Tuhan yang mempersatukan seluruh gereja-gereja-Mu, yang mempersatukan seluruh hamba-hamba-Mu ya Tuhan, untuk mengibarkan panji-panji-Mu ya Tuhan, memberitakan Injil-Mu sampai ke ujung-ujung bumi, sehingga setiap jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, bentengi dengan api kudus-Mu, sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.